Shalom Bapak Ibu semua, jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kematian manusia. Tahu nggak sih, kematian manusia seringkali menjadi sebuah berita yang menakutkan dan juga momok yang sangat mengerikan bagi semua orang. Itulah sebabnya tak seorang pun yang antusias, bahkan sebaliknya merasa enggan dan berusaha menghindarkan diri memperbincangkan hal ini. Andai kata disuruh memilih antara kematian dan kehidupan, semua orang pasti akan memilih kehidupan. Namun berita buruknya, tak seorang pun dari kita yang bisa menghindarkan diri dari kematian. Artinya, cepat atau lambat, semua orang pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu tidak mengenal status, usia, dan juga pangkat. Pengkhotbah 8 ayat ke-8 firman Tuhan berkata demikian. Tidak seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Anda bisa bayangkan, tidak seorang pun berkuasa menahan angin. Perumpamaan inilah yang diberikan oleh pengkhotbah bahwa manusia pun tidak bisa menghalangi yang namanya kematian. Bahkan tidak seorang pun yang jelas-jelas bisa istirahat daripada peperangan. Kefasikan bahkan tidak akan melepaskan orang yang melakukannya. So hari ini, tiada seorang pun yang berkuasa atas hari kematian. Nah, yang menjadi pertanyaan dan merupakan tanda tanya besar adalah kemana manusia setelah mereka mati dan meninggalkan dunia yang fana ini. Ada yang mengatakan ke neraka, ada yang mengatakan ke surga. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda yakin kalau disuruh pilih neraka dan surga, saya yakin kamu pasti memilih surga. Apakah Anda yakin Anda pasti ke surga? Saya berdoa dan berharap Anda menjawab dengan berkata, amin. Dengan sangat percaya kepada Tuhan Yesus dan dengan iman yang sungguh-sungguh. Amin. Ya, inilah yang menjadi sebuah pergumulan berat bagi setiap orang. Tidaklah mengherankan bila ada banyak orang yang ketika berada di detik-detik menjelang ajalnya mengalami ketakutan yang luar biasa. Bukan hanya itu, kematian seseorang juga mendatangkan duka cita yang sangat mendalam bagi sanak saudara yang ditinggalkan. Bisa dikatakan, di mana ada kematian, di situ pasti ada uraian air mata sebagai tanda kesedihan. Mereka sepertinya tidak rela jika orang yang begitu mereka kasihi itu pergi untuk selama-lamanya. Sungguh, kematian dan air mata adalah dua hal yang tak terpisahkan. Saudara, berduka cita atas meninggalnya seseorang adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi haruskah kita terus-menerus larut dalam duka cita dan kesedihan berkepanjangan? Jika demikian, apa bedanya kita dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus? Sebab kehidupan orang percaya itu bukanlah kehidupan yang tak berpengharapan, seperti mereka yang belum percaya itu. Begitu juga dengan kematian orang percaya, bukanlah akhir dari segala-galanya. Justru itu merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Sebab ada jaminan yang pasti bagi orang yang mati di dalam Tuhan Yesus. Ayo kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Saudara, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita juga harus percaya bahwa kita pun akan dibangkitkan dan akan tinggal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Katakan amin. Oke, sekarang kita lihat lagi di Mazmur 39 ayat ke-5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Saudara, ini ada sebuah pernyataan dari seorang Daud. Raja Daud mengatakan kepada Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Artinya, Daud sendiri tidak pernah tahu kapan dia akan meninggalkan dunia ini. Kapan Daud akan mati. So, batas umur manusia tidak seorang pun yang tahu. Anda bisa bayangkan, Daud saja mengatakan kepada Tuhan seperti itu. So, sekarang kita lihat lagi Mazmur 39 ayat ke-5. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Jadi sudah bisa memahami bahwa pemazmur pun menuliskan bahwa setiap manusia hanyalah sia-sia kehidupannya.
Musa pun menyadari masa hidup hanya 70 tahun dan jika kuat hanya 80 tahun. Ayo kita baca sama-sama di Mazmur 90 ayat ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, cepat atau lambat, suatu saat manusia pasti akan dihadapkan pada kematian. Itu hanya soal waktu, saudara. Kematian adalah sesuatu yang menakutkan dan mengerikan bagi orang-orang di luar Tuhan. Sekali lagi, bagi orang percaya, kematian adalah sesuatu yang membahagiakan. Mengapa? Karena kita baru mulai sesuatu yang baru bersama dengan Kristus di sorga. Nah, lihat ada tertulis di Wahyu 14 ayat ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Katakan amin. So, kematian justru memberikan kesempatan kepada orang percaya untuk beristirahat dengan tenang. Terbebas dari segala problematika hidup. Dan tidak ada lagi air mata. Katakan amin. Dalam kematiannya orang percaya sesungguhnya sedang menunggu untuk dibangkitkan dan diangkat pada waktu kedatangan Kristus kedua kalinya. Dan sebelum waktu itu tiba, adalah bijak bagi kita semua untuk mempersiapkan diri dan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita sebaik-baik mungkin. Supaya apa? Supaya hal itu tidak menjadi sebuah jerat. Pengkhotbah 9 ayat ke-12 firman Tuhan berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi saudara, hidup adalah sebuah pilihan. Bagaimana kita memilih untuk menjalani kehidupan ini adalah tanggung jawab kita masing-masing sebagai orang percaya, murid-murid Kristus yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan tanggung jawab keturunan kita, kerabat kita, atau teman kita. Jika cara hidup kita yang salah, jika cara hidup kita yang gak benar, jika cara hidup kita yang menjadi persoalan, maka itu akan menyebabkan jiwa kita masuk ke dalam neraka. Jadi, selagi ada waktu dan kesempatan, kumpulkan harta bukan di bumi, tapi kumpulkan harta di sorga sebanyak-banyaknya. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan.